Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ayo ngaji lagi para murid dan santri dan para pemirsa. Video bagian ke-11 ini melanjutkan video yang nomor 10 atau bagian ke-10. Para pemirsa khususnya murid dan santri betul-betul dipahami ya, agar kita semua kembali lagi khususnya murid dan santri dan pemirsa yang mengikuti ilmu guru ya, agar kalian tidak terjerumus dan tidak tersesat, dan jangan sampai Anda ditipu orang-orang di luaran sana, karena itu sudah menyebar ke seluruh dunia dan itu sudah masuk ke ranah pendidikan dan itu sudah dikitabkan. Ini yang harus kalian garis bawahi. Para pemirsa khususnya murid dan santri, sebelum masuk tentang pemahaman seperti itu, tentang dalil-dalil, guru menasihatkan. Semua itu buatan leluhur kita di masa lampau, itu membuat sistem atau politik demi kepentingan. Satu contoh dari dalil-dalil yang dasar itu tadi, mengembang sampai kalian sering sampai ini hari mengatakan kalimat minal muslimin wal muslimat. Kalian tidak sadar para pemirsa, kalimat itu untuk memecah belah. Kalian tak akan pernah sadar yang mengucapkan itu. Di dalam pikiran Anda disugesti, dijanjikan banyak hal, sehingga tercetuslah suatu kalimat minal muslimin wal muslimat. Dan orang lain kok kira bukan muslimin, bukan muslimat. Sehingga seakan-akan kalian mempunyai kelompok sendiri, kalian memisahkan sendiri dari lingkunganmu, dari saudara-saudaramu yang asalnya satu ruangan, yang asalnya satu kandungan. Gara-gara kalimat itulah kalian diadu domba sejak zaman masa setelah Majapahit itu rusak. Kalau tidak percaya analisa para murid dan santri, masa ada suatu kalimat, coba pahami kalimat itu. Kalimat itu identik dengan permohonan ampun. Masa, ya Tuhan, ya Allah, ampunilah saudaraku yang khusus Islam yang laki dan Islam khusus perempuan. Lah orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, kok tidak diampuni? Itu kan gila coba. Ya coba. Sadar enggak para pemirsa? Masa ada doa itu loh, hanya mendoakan kelompoknya itu loh, gila enggak? Coba ilustrasikan para murid dan santri kalimat minal muslimin wal muslimat. Satu contoh, ada hajatan di lingkungan kita, di negara kita. Yang datang orang Hindu, orang kejawen, orang kafir, orang musyrik, orang Nasrani, orang Kapitayan. Terus kalian sebagai orang Islam memintakan ampun. Ya Allah ampuni orang-orang yang hanya Islam. Lah terus yang kanan kirimu Hindu Kristen itu tidak boleh diampuni gitu. Artinya apa para pemirsa? Kalian itu bodoh semua dan kalian dibodohi dengan kalimat yang bodoh. Lantas gimana guru? Maka kalian semua ditipu dari orang-orang terdahulu. Kalian dijerumuskan dari kalimat itu. Kalian tak akan pernah mampu membuka tabir itu. Lantas gimana? Ya sudah rusak semua. Nah, sedikit memberi pemahaman seperti itu. Satu contoh, kembali lagi para murid dan santri. Rusaknya sistem dari negara yang sudah tertata kembali lagi. Karena ya kembali lagi. Gara-gara agama yang dibuat orang-orang terdahulu. Dibawalah ke Arab di sana. Disusunlah sampai Poranda, dibawa ke sini, disusun zaman Belanda. Nah sejak itulah para murid dan santri perubahan dan gubahan sudah bermain sampai ini hari. Bahkan sampai sekarang para pemirsa yang sudah mengikuti dunia medsos atau sosial, lihatlah berapa makam-makam orang-orang tua kalian, leluhur-leluhur Anda. Makam leluhurmu namanya sudah diganti semua atas nama orang Arab. Kalian tak akan pernah paham. Disinilah kebodohan kalian. Satu contoh diajarkan. Kalau toh Anda sebagai orang pribumi Pancasila dari suku apapun, ya, tatkala orang tuamu yang meninggal,
ini diberi gelar syekh, diberi status didekatkan dengan sosok nabi. Kalian bangga. Kalian tidak paham. Bumimu itu akan dihabisi dengan orang-orang seperti itu. Maka kalian tidak paham. Orang tuamu diberi gelar syekh. Kalian bangga. Kalian tidak tahu di belakang itu, bumimu, negaramu itu dihabisin. Itulah kekonyolan bangsa Republik Indonesia. Kalau leluhurmu disandingkan dengan orang Arab, diberi hanya tulisan status syekh, bumimu diambil, kalian bangga. Nah itu, ya itu kembali lagi, kalian tidak paham tentang memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Anda berdoa, berusaha, kalau negaramu dijajah, kalian tak akan pernah merdeka. Itulah yang kalian harus pahami, para pemirsa. Sedikit mengulas tentang keberadaan orang-orang terdahulu, disebutlah leluhur atau orang tua kita. Para murid dan santri, pahamkan. Kita semua bisa seperti ini. Semua itu, bayangkan, ukur, lihatlah. Semua mengalami proses dilahirkan kita sejak kecil. Kita berjalan atau bicara aja, diajarin orang tua, memakai bahasa orang tua, memakai bahasa suku kita. Dengan bahasa suku, bahasa daerah kita, kita mampu interaksi, kita mampu mendapatkan sesuatu untuk kita minum, kita makan dengan bahasa yang ada. Mengapa kalian begitu dewasa sedikit bisa berbahasa Arab semua kau katakan salah? Di mana kecerdasan Anda? Dan sudah dipastikan sesungguhnya anak tidak bisa jauh dari orang tua. Dan sesungguhnya generasi tak akan pernah bisa putus dari moyangnya. Tapi kalau ajaran itu kau putus jalur orang tuamu, itulah problem permasalahan dunia. Sehingga kalian sampai ini hari tak akan pernah tahu siapa orang tuamu masa lampau. Mungkin kalian hanya sebatas tahu hanya yang melahirkan Anda, tapi tak akan pernah tahu siapa leluhurmu. Karena kalian sudah didogma, diracuni bahwa katanya Anda dari keturunan orang Arab. Kalian tak akan pernah sadar bahwa kitab-kitab yang Anda yakini itu adalah memang kesengajaan dari orang-orang terdahulu dan kesengajaan orang-orang yang menjajah kalian di atas nama agama, sehingga kalian tak akan pernah sadar karena kebaikan dan keburukan dicampur menjadi satu. Satu contoh para murid dan santri. Lihat aja tradisi sekarang. Tatkala manusia itu mengalami meninggal dunia, apa yang terjadi budayanya? Datanglah berkelompok, diundanglah teman, sanak, saudara, tetangga. Disuruh membacakan Yasin dan tahlil. Lihatlah orang-orang terdahulu leluhur kita. Satu contoh guru memberi ilustrasi yang paling sederhana. Pada zaman masa lampau anggap aja ada peristiwa perang Kurawa dan Pandhawa. Tatkala Pandhawa itu gugur dalam peperangan. Jadi di situ ada acara tahlilan, yasinan gitu tah. Pernah sadar enggak kalian? Wah, perang Brontoyuda, waduh. Anggap saja Arjuna meninggal dunia. Dipanggilkan tetangga-tetangganya, yasinan dan tahlilan, gitu tak? Kurawa kalah perang. Sanak saudaranya Kurawa dipanggil. Kirim doa, baca Yasin, tahlilan. Lah kan enggak ada. Lantas gimana? Hal-hal seperti ini coba. Yang tidak ngikuti tahlil dimusuhi, yang melakukan tahlil merasa paling benar. Kan gila. Itulah hal-hal yang kalian tidak sadari bahwa kalian dijerumuskan atas nama agama. Kalian tak akan pernah menyadari. Kembali lagi karena sudah terbodohi sudah ratusan tahun, sehingga kalian tak mampu mengupas hal-hal yang buruk kau kira itu kebaikan. Coba para pemirsa dengarkan, bayangkan. Ada Kurawa kalah perang. Kelompoknya Kurawa dipanggil yasinan dan tahlilan. Pandhawa kalah perang, ngelompok yasinan dan tahlilan.
Tidak ada para pemirsa, leluhur kita dari bumi Pancasila, tidak ada yang kayak begitu. Lah mengapa sekarang ini ada? Nah ini kalian harus bertanya. Apa benar dengan cara seperti itu masuk surga yang paling depan? Lah kalau tidak ada gunanya ngapain seperti itu? Lah lantas gimana guru? Apakah cukup dipocong seperti lontong baru ditanam? Ya bukan. Ini menggambarkan ada sesuatu yang salah. Kita lepas kontrol. Kita tidak bisa mampu mengikuti jejak para leluhur pendiri dunia. Kita tidak mampu mengikuti jejak-jejak beliau. Tatkala kita pulang kepada rahmat ilahi. Tidak seperti itu para pemirsa. Lah ya guru lantas kayak apa? Apa dipocong, ditanam? Itu kambing, itu hewan yang seperti itu. Lah lantas gimana? Kembali lagi guru sedikit menyinggung. Orang pulang para pemirsa, namanya pulang. Kalau kalian manusia itu ya pakai baju. Lalu leluhur kita pulang dulu dibekali apa? Ini yang paling penting para pemirsa. Sejak ratusan tahun memang sudah banyak kerusakan. Tapi ada terah dari leluhur kita yang dari bumi Pancasila. Tatkala setelah masa dan misinya di bumi sudah habis, atau masa aktifnya di bumi habis, leluhur kita beliau pulang. Bukan dibekali ilah hadratin al-fatihah, bukan. Leluhur kita bekalnya itu hanya bunga atau sekar, dupa dan kemenyan. Orang-orang terdahulu leluhur kita, bekal untuk pulang ke rahmat kepada moyangnya itu hanya bunga, dupa dan kemenyan. Anggap saja satu contoh. Ada leluhur kita yang mau pulang. Orang-orang terdahulu yang masih mengikuti jejak para moyangnya. Mbah, mau pulang. Ya nak, ini bekalnya. Ini bunga, sekar telon, sekar wangi, kinangan. Ini dupanya, ini kemenyannya mbah. Udah. Ini bekal untuk pulang ke sana. Itu sudah cukup para pemirsa, leluhur kita sehebat itu. Lantas kalian itu seperti itu, kalian tidak akan pernah tahu. Bahwa hal-hal itu sesuatu hal yang tidak berguna. Hartamu kau buang seperti itu. Waktumu, energimu kau buang seperti itu. Dan kalian tak akan pernah tahu doamu nyampe atau tidak. Yang kalian kirimkan doa, diampuni dan tidak, kalian pun tidak akan pernah tahu. Artinya ada penjajahan, ada penipuan, dan ada pembodohan. Sehingga hartamu terkuras, waktumu, tenagamu. Sehingga kalian lupa mencari berkah di dunia. Sehingga ekonomimu menjadi rusak. Dari video yang kemarin sudah diajarkan oleh guru. Tuhan tidak akan pernah bisa mengampuni dosa umatnya. Tuhan hanya bisa iso nemu nyedot dosa. Paham enggak? Baum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.